Yang pertama akan kita analisis dulu apakah itu sebuah masalah. Lanjut slide 2. Masalah terjadi ketika seseorang memiliki tujuan tapi tidak tahu bagaimana mencapainya. Sedangkan yang disebut pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses kognitif yang diarahkan pada mengubah situasi tertentu ke dalam situasi tujuan. Ketika ada metode yang jelas dari solusi yang tersedia atau proses individu untuk terlibat dalam kognitifnya. Dalam memahami dan mengatasi situasi masalah di mana metode solusi tidak diketahui secara jelas. Lanjut. Berikut faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama adalah pengalaman awal. Pengalaman terhadap tugas-tugas menyelesaikan soal cerita ataupun soal aplikasi. Pengalaman awal seperti ketakutan atau fobia terhadap matematika dapat menghambat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 2. Latar belakang matematikanya. Kemampuan siswa terhadap konsep-konsep matematika yang berbeda-beda tingkatnya dapat memicu perbedaan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, keinginan dan motivasi. Dorongan yang kuat dari dalam diri atau internal seperti menumbuhkan keyakinan saya bisa maupun eksternal seperti diberikan soal-soal yang menarik, menantang konstekstual dapat mempengaruhi hasil pemecahan masalah. Yang keempat, struktur masalahnya. Struktur masalah yang diberikan kepada siswa seperti pemecahan masalah seperti format secara verbal atau gambar, kompleksitas atau tingkat kesulitan soal, konteks atau latar belakang cerita atau tema, bahasa soal maupun pola masalah satu dengan masalah yang lain dapat mengganggu kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, ada tahapan pemecahan masalah menurut Dewey. Dalam Sari dan Rosjanuardi tahun 2018 memberikan 5 langkah utama dalam memecahkan masalah. Yang pertama, mengenali atau menyajikan. Tidak diperlukan strategi pemecahan masalah jika bukan merupakan masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Strategi pemecahan masalah menekankan pentingnya definisi masalah guna menentukan banyaknya kemungkinan penyelesaian. Selanjutnya, mengembangkan beberapa hipotesis. Hipotesis itu adalah alternatif penyelesaian dari pemecahan masalah. Yang keempat, menguji beberapa hipotesisnya, mengevaluasi kelemahan dan kelebihan hipotesis. Yang kelima, memilih hipotesis yang terbaik. Selanjutnya, mengapa pemecahan masalah? Mengapa harus dipelajari cara-cara untuk memecahkan masalah? Karena melalui pemecahan masalah, siswa mendapatkan pengalaman dan mengerti kegunaan matematika, menurut Surya. Lalu, siswa dapat belajar tentang suatu materi dan memahami secara mendalam, menurut Murdiani, Ilma, Putri, dan Irde, dan juga Van. Pemecahan masalah membiarkan aplikasi matematik ke dalam konteks lain. Banyak permasalahan menarik dapat diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti dari membaca literatur, saat melihat layang-layang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut NCTM, ada beberapa alasan mengapa problem solving sangat penting dalam pembelajaran saat ini, yaitu yang pertama, problem solving merupakan bagian dari matematika. Yang kedua, matematika memiliki aplikasi dan penerapan. Yang ketiga, adanya motivasi intrinsik yang melekat dalam persoalan matematika. 4. Persoalan pemecahan masalah bisa menyenangkan. 5. Mengajarkan siswa untuk mengembangkan teknik memecahkan masalah. Lalu ada implementasi pemecahan masalah di sekolah. Guru dapat membuat pemecahan masalah yang mengaplikasikan pada aktivitas matematika di kelas dengan memilih permasalahan yang menarik, yang menggabungkan ide penting matematika dari kurikulum. Untuk membantu siswa membangun pandangan pemecahan masalah, guru boleh mengizinkan mereka untuk memilih beberapa masalah untuk diselesaikan, menurut Murdiani. Selanjutnya,
Beberapa penelitian mengasumsikan hal terpenting yang membedakan antara kesuksesan atau ketidaksuksesan seseorang ketika memecahkan masalah berada pada kepercayaan mereka tentang pemecahan masalah, tentang diri mereka sebagai seseorang yang akan memecahkan permasalahan, dan tentang cara dalam pendekatan pemecahan masalah. Selanjutnya, sebagai contoh, banyak siswa yang membangun kepercayaan yang salah bahwa semua permasalahan matematik dapat diselesaikan dengan langsung dan cepat. Jika mereka tidak segera mengetahui bagaimana pemecahan masalahnya, mereka akan menyerah. Hal tersebutlah yang membuat mereka menjadi pemecah masalah yang tidak kompeten. Lalu, guru harus mengembangkan kemampuan problem solving siswa dengan memberikan hal-hal berikut. 1. Mengajari siswa dengan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk pemecahan berbagai permasalahan. Kedua, berikan waktu yang cukup bagi siswa untuk melakukan kegiatan pemecahan masalah. 3. Mengajak siswa untuk melakukan dengan cara lain. 4. Jika berhadapan dengan materi yang lebih sulit, berikan waktu yang lebih banyak untuk mengulang dan mengerjakan soal yang lebih banyak. Selanjutnya, beberapa kemampuan harus ditumbuhkan kepada diri siswa, antara lain: 1. Kemampuan mengerti konsep dan berpikir kritis. 2. Kemampuan untuk mencatat kesamaan, perbedaan, dan analogi. 3. Kemampuan untuk mengidentifikasi elemen yang terpenting dan memilih prosedur yang benar. 4. Kemampuan untuk menaksir dan menganalisa. 5. Kemampuan untuk menjadikan permasalahan menjadi lebih umum melalui arah yang sudah ada. 6. Percaya diri yang cukup. Langkah-langkah model problem solving menurut Polya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Memahami masalah. Mendorong siswa agar selalu membaca dengan cermat, memahami terlebih dahulu dalam permasalahan yang dihadapinya, apa yang diminta oleh permasalahan yang ada, memilih huruf untuk menyatakan sebagai variabel, dan menetapkan notasi. Lalu yang kedua, membuat perencanaan, menganalisis hubungan antara informasi yang tersedia dan tidak diketahui, mencari sifat yang terkait, mengembangkan cara penyelesaian pemecahan masalah, mempelajari dan menetapkan cara penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang ada, mendorong siswa untuk menyusun langkah-langkah apa yang digunakannya dalam menyelesaikan soal yang dihadapinya. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan rencana, menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan bantuan langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Melihat kembali hasil yang diperoleh. Memeriksa ulang perhitungan yang telah disusun dengan baik dan cermat, berguna untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang telah disusun sudah dilakukan semua dengan tepat atau belum, mempertimbangkan cara lain yang mungkin lebih mudah atau lebih sederhana. Selanjutnya, adapun skenario pembelajarannya, yaitu tahap pertama, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian menyediakan beragam permasalahannya untuk dipecahkan. Tahap 2, siswa berdiskusi di dalam kelompoknya untuk menentukan permasalahan yang ada. Tahap 3, siswa menuliskan permasalahan dengan bahasa sendiri dan kemudian dalam bahasa matematis atau dengan simbol. Tahap 4, siswa mengidentifikasi informasi dengan melakukan percobaan atau membaca literatur yang relevan dengan masalah. Tahap 5, siswa mencari informasi tambahan mengenai materi pada hari itu melalui berbagai sumber jika memungkinkan. Selanjutnya, tahap ke-6, siswa mencari, mengembangkan strategi yang mungkin dari masalah melalui kegiatan penemuan serta berkelompok, serta merujuk pada bacaan yang terkait dengan penyelesaian masalah, kemudian melaksanakan strategi tersebut. Tahap 7, masing-masing kelompok mengkaji ulang solusi yang diperoleh dan membuat laporan pemecahan masalahnya. Tahap 8, guru meminta kelompok untuk menyajikan laporannya ke depan kelas. Kelompok lain boleh memberikan pendapat dan menceritakan hasil temuan kelompok masing-masing. Mungkin sekian tentang pemecahan masalah.
Apa itu penalaran matematika? Mengutip Wilkinson, Bailey, dan Maher, merumuskan bahwa penalaran matematik adalah bagian dari berpikir matematik yang meliputi membuat perumuman dan menarik kesimpulan sahih tentang gagasan-gagasan dan bagaimana gagasan tersebut saling terkait. Selanjutnya, menurut NCTM, bernalar matematik adalah suatu kebiasaan dan seperti kebiasaan lainnya, maka ia mesti dikembangkan melalui pemakaian yang konsisten dalam berbagai konteks. NCTM menambahkan, orang yang bernalar dan berpikir secara analitik akan cenderung mengenal pola, struktur, atau keberurutan, baik di dunia nyata maupun pada simbol-simbol. Selanjutnya, sebenarnya aplikasi penalaran sering ditemukan meskipun tidak secara formal disebut sebagai belajar bernalar. Contohnya yaitu untuk menentukan 7 tambah 8, misalnya kita udah tahu 7 tambah 7 itu 14. Maka untuk menemukan hasil 7 tambah 8, tinggal menjumlahkan angka 1 pada hasil angka 7 tambah 7, 14. Jadi tinggal 14 ditambah 1, jadi 15. Kemudian untuk menentukan hasil 7 tambah 8, misalnya kita udah tahu 7 tambah 3 itu 10, terus 8 sama dengan 3 tambah 5. Nah, jika ingin mengerjakan 7 tambah 8, maka kan kita udah tahu tuh 8 itu 3 tambah 5, jadi dijabarin dulu 7 tambah 3 tambah 5. Nah, terus habis gitu 7 tambah 3 itu kan diketahui 10, maka tinggal 10 tambah 5 jadi 15. Terus selanjutnya, Curriculum and Evaluation Standard for School Mathematics atau NCTM memberikan tanda-tanda proses penalaran secara sedang berlangsung, yaitu bila 1. Menggunakan coba ralat dan bekerja mundur untuk menyelesaikan masalah. Kemudian membuat dan menguji dugaan. 3. Menciptakan argumen induktif dan deduktif. 4. Mencari pola untuk membuat perumuman. Dan yang terakhir yaitu menggunakan penalaran ruang dan logik. Selanjutnya, menurut standar proses NCTM, beberapa kemampuan yang tergolong dalam penalaran matematik diantaranya adalah yang pertama, menarik kesimpulan logis, kemudian memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, dan pola. Kemudian memperkirakan jawaban dan proses solusi, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Kemudian mengajukan lawan contoh, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan, dan menyusun argumen yang valid. Dan yang terakhir yaitu menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan industri matematika. Selanjutnya yaitu apa itu pembuktian matematika? Di dalam matematika, bukti adalah serangkaian argumen logis yang menjelaskan kebenaran suatu pernyataan. Argumen-argumen ini dapat berasal dari premis pernyataan itu sendiri, teorema-teorema lainnya, definisi, dan akhirnya dapat berasal dari postulat di mana sistem matematika tersebut berasal. Yang dimaksud logis di sini adalah semua langkah pada setiap argumen harus dijustifikasi oleh langkah sebelumnya. Kemudian paling tidak terdapat motivasi mengapa orang membuktikan, yaitu to establish a fact with certainty, to gain understanding, to communicate an idea to others, for the challenge, to create something beautiful, to construct a large mathematical theory. To establish a fact with certainty merupakan motivasi paling dasar mengapa orang membuktikan suatu pernyataan matematika, yaitu untuk meyakinkan bahwa apa yang selama ini dianggap benar adalah memang benar. Selanjutnya yaitu penalaran dan pembuktian. Menurut Kilpatrick, yang mendefinisikan penalaran sebagai konsep kemampuan matematika yang membutuhkan 5 alur saling terkait dan saling mempengaruhi. Pemahaman konseptual yang mencakup pemahaman konsep, operasi, dan hubungan matematis. Kelancaran prosedural, melibatkan keterampilan dalam menjalankan prosedur secara fleksibel, akurat, efisien, dan tepat. Kompetensi strategis, yaitu kemampuan untuk merumuskan, mewakili, dan memecahkan masalah matematika.
Penalaran adaptif yang merupakan kapasitas pemikiran logis, refleksi, penjelasan, dan justifikasi dan disposisi produktif orientasi untuk melihat matematika masuk akal, berguna, bermanfaat, dan siapapun yang dapat memberi alasan untuk memahami gagasan matematis. Penalaran matematika sebagai salah satu kemampuan dasar yang diperlukan dalam literasi matematika. Pembiasaan guru untuk memberikan latihan soal yang memuat penalaran matematika, yaitu tugas-tugas yang proses penyelesaiannya tidak rutin, bersifat pemecahan masalah, memerlukan pemikiran tingkat tinggi. Solusi soalnya memerlukan 2 rumus atau lebih, memuat tafsiran matematika dalam berbagai konteks, dan mampu menumbuhkan daya kreatif peserta didik. Tugas-tugas yang proses penyelesaiannya seperti di atas dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika. Kemudian implementasi penalaran dan pembuktian di sekolah. Praktik belajar matematika yang sebatas belajar tentang rumus matematika dan aplikasinya, serta jarang sekali tentang mengapa rumus-rumus itu perlu dan bagaimana dibuktikan, akan mengakibatkan banyak siswa dan guru yang lemah dalam menyusun bukti. Hal ini ditandai dengan kesalahan yang muncul dalam praktik pembuktian matematis. Mengutip Steve Nowis, beberapa kesalahan yang terjadi dalam antara lain, selanjutnya implementasi penalaran dan pembuktian di sekolah. Praktik belajar matematika yang sebatas belajar tentang rumus-rumus matematika dan aplikasinya, serta jarang sekali belajar tentang mengapa rumus-rumus itu perlu dan bagaimana dibuktikan, akan mengakibatkan banyak siswa dan guru yang lemah dalam menyusun bukti. Hal ini ditandai dengan kesalahan yang muncul dalam praktek pembuktian matematis. Mengutip Steve Nowis, beberapa kesalahan yang umum terjadi dalam menyusun bukti antara lain. Yang pertama, kekeliruan memahami definisi. Kedua, kekurangan kata-kata dan penjelasan. Ketiga, kekurang pahaman atau ketidaknalaran bukti. Serta yang keempat yaitu langkah atau prosedur yang keliru. Kemudian, secara garis besar penalaran terbagi menjadi 2, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menurut Pes, penalaran deduktif adalah proses penalaran dan pengetahuan prinsip atau pengalaman umum yang menuntun kita memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. Selanjutnya yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu pernyataan baru dari kasus-kasus yang khusus. Seperti yang dikemukakan oleh Peirce, penalaran induksi adalah proses penalaran yang menurunkan prinsip atau aturan umum dari pengamatan hal-hal atau contoh-contoh khusus. Sedangkan menurut Copy, penalaran induktif merupakan proses penalaran yang kesimpulannya diturunkan dari premis-premisnya dengan suatu probabilitas. Selanjutnya yaitu Sumarmo mengemukakan beberapa kegiatan yang tergolong penalaran induktif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu kasus atau sifat khusus yang satu diterapkan pada kasus khusus yang lainnya. Kemudian analogi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan keserupaan data atau proses. Yang ketiga, generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah data yang teramati. Yang keempat, memperkirakan jawaban, solusi atau kecenderungan, interpolasi dan ekstrapolasi. Yang kelima, memberikan penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan atau pola yang ada. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau menyusun konjektur. Selanjutnya yaitu Problem Based Learning atau PBL. Dutch mendefinisikan bahwa pembelajaran berbasis learning, Dutch mendefinisikan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pembelajaran yang mempunyai ciri menggunakan masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan memperoleh pengetahuan mengenai esensi materi pembelajaran. Menurut Wilkinson, PBL adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu ada pula langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah adalah
Ke fase pertama, indikatornya yaitu orientasi siswa pada masalah. Tingkah laku gurunya yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Untuk fase kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tingkah laku gurunya yaitu membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ke fase 3, indikatornya membimbing pengalaman individual atau kelompok. Tingkah laku gurunya yaitu mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tingkah laku gurunya yaitu membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai. Begitu penjelasan tentang penalaran dan pembuktian matematika. Akan dilanjutkan oleh pembahasan selanjutnya. 1, 2, 3, close the door. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu komunikasi matematika. Jadi, pengertian komunikasi matematika selanjutnya. Komunikasi matematika adalah, jadi pengertian komunikasi matematika itu pertama kita melihat dari dua kata, komunikasi dan matematika. Menurut KBBI, komunikasi itu adalah perhubungan atau pengiriman dan penerimaan dari satu pihak ke pihak yang lain agar pesan dapat dipahami. Sementara matematika itu sendiri adalah ilmu tentang bilangan, hubungan dengan bilangan, dan prosedur operasional yang berkenaan dengan bilangan menurut KBBI. Dan bisa disimpulkan kalau komunikasi matematika atau kemampuan komunikasi dalam matematika adalah kemampuan siswa membaca wacana matematika dengan pemahaman, mampu mengembangkan bahasa dan simbol matematika sehingga dapat mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan, mampu menggambarkan secara visual dan merefleksikan gambar atau diagram ke dalam ide matematika, mampu merumuskan dan mampu memecahkan masalah melalui penemuan. Jadi, singkatnya adalah komunikasi matematika adalah bagaimana siswa menyampaikan ide melalui tulisan dan lisan. Dan bisa dilihat ada beberapa aspek yang kita lihat untuk komunikasi matematika. Yang pertama adalah representasi, yang kedua berdiskusi, yang peran komunikasi matematika. Jadi komunikasi matematika memiliki peran, yaitu satu, matematika itu kan umumnya identik dengan perhitungan atau angka-angka. Skill komunikasi itu tidak dapat dibangun pada pembelajaran matematika. Karena menurut Venus and Kuhlman, komunikasi matematika memiliki peran yang pertama, kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi matematika. Yang kedua, modal keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi matematika. Jadi kayak lebih ke menelusuri dan menganalisis. Yang ketiga adalah wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh informasi, berbagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, menilai, dan mempertajam ide dan untuk meyakinkan yang lain seperti diskusi. Selanjutnya, manfaat komunikasi matematika menurut NCTM atau National of Council Teaching Mathematics. Jadi yang pertama, manfaat komunikasi matematika itu manfaat komunikasi matematika untuk siswa yang pertama adalah memodelkan secara aljabar, atau merefleksi dan mengklarifikasi dalam berpikir mengenai gagasan matematika dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman terhadap gagasan-gagasan matematika termasuk peranan definisi-definisi dalam matematika. Yang keempat, menggunakan keterampilan membaca, mendengar, dan menulis untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika. Yang kelima, mengkaji gagasan matematika melalui konjektur atau hubungan dan alasan yang meyakinkan.
Yang keenam, memahami nilai dari notasi dan peran matematika dalam pengembangan gagasan matematika. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Indikator komunikasi matematika. Jadi ada beberapa indikator yang menunjukkan adanya komunikasi matematika yang diungkapkan oleh tim PPPG Matematika, antara lain, yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan atau conjectures. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Yang keempat, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan, atau bukti terhadap beberapa solusi. Yang kelima, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang keenam, memeriksa kesahihan suatu argumen. Jadi kayak argumennya itu apakah sahih atau tidak. Yang ketujuh, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi atau seperti umum. Baik, selanjutnya. Dan ada aktivitas guru yang bisa dilakukan agar terciptanya komunikasi matematika untuk siswa. Yang pertama, mendengarkan dan melihat dengan penuh perhatian ide-ide siswa. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana siswa-siswa itu mengungkapkan ide mereka. Yang kedua, menyelidiki pernyataan dan tugas-tugas yang diberikan, menarik hati dan menantang siswa untuk berpikir. Seperti kita memberikan soal, itu artinya kita menantang dan memicu agar siswa bisa untuk mengerjakan atau belajar. Yang ketiga, meminta siswa untuk merespon dan menilai ide mereka secara lisan dan tertulis. Yang keempat, menilai kedalaman pemahaman atau ide yang dikemukakan siswa dalam diskusi. Dan yang terakhir, memutuskan kapan dan bagaimana untuk menyajikan notasi matematika dalam bahasa matematika pada siswa. Baik, mungkin segitu aja dalam komunikasi matematika, dan dilanjut oleh koneksi matematis oleh Rani.